Halo guys, kembali lagi di channel Ajim KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 196. Tangsan dan naga laut dolu sepakat tidak akan menggunakan kemampuan dari cincin roh saat pertarungan. Dan karena hal itu, Tangsan memiliki keuntungan. Tanpa kemampuan cincin roh, Palu Hautian adalah yang paling sesuai untuk melawan naga laut dolu. Tangsan dan naga laut dolu sama-sama mengeluarkan keterampilan buatan mereka sendiri. Tangsan dengan palu kekacauan dan naga laut dolu dengan tinju naga. Tabrakan dua kekuatan itu sangat dahsyat, dan keduanya sama-sama terpental. Tangsan terjatuh ke dalam laut. Tangsan berpikir untuk segera kembali ke pilar suci, karena di laut Tangsan tidak akan diuntungkan. Tapi itu tidak akan mudah. Naga laut dolu berusaha menghentikan Tangsan naik kembali ke pilar suci. Tangsan terus mencoba naik, sambil melemparkan palunya ke arah naga laut dolu. Dalam pikiran naga laut dolu, palu yang dilemparkan Tangsan tidak akan bisa mengenainya. Tapi ternyata itu salah. Palu Tangsan berbalik arah dan menghantam naga laut dolu dari belakang. Karena hal itu, pengejaran naga laut dolu sedikit terlambat, dan Tangsan pun mengambil kesempatan untuk bergegas ke permukaan. Melihat Tangsan semakin cepat, naga laut dolu mengabaikan semua serangan yang menimpa dirinya, dan fokus menghentikan Tangsan terlebih dahulu. Tinggal sedikit lagi, Tangsan sampai ke permukaan, tapi Tangsan melihat naga laut dolu bergerak semakin cepat. Tangsan pun lalu mengeluarkan senjata tersembunyinya dan menyerang ke arah naga laut dolu. Naga laut dolu tidak bisa menghentikan serangan Tangsan kali ini dan terpaksa melepaskan kemampuan roh kelima miliknya. Tetapi saat itu juga Tangsan berhasil mendarat di pilar suci. Tangsan benar-benar menghabiskan kekuatannya untuk kembali ke pilar. Tak lama setelah itu, naga laut dolu juga kembali ke pilar suci. Naga laut dolu berkata kalau Tangsan sudah menang. Tangsan mengucapkan terima kasih dan berkata, jika kemampuan roh digunakan, hasilnya belum jelas. Naga laut dolu lalu menjawab, kalau mungkin hasilnya sama. Tidak hanya cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun, Tangsan memiliki otak yang bisa menghitung dan mengontrol pertempuran. Ujian kelima Tangsan dan Xiaowu selesai. Xiaowu tetap seperti biasa, hadiahnya ditangguhkan. Dan untuk Tangsan, karena tidak semua penjaga pilar mengakui Tangsan, hadiah Tangsan diturunkan dan hanya mendapatkan 5% Affinitas Sigurd. Tapi karena menyelesaikan ujian lebih cepat, hadiahnya dikalikan 3, menjadi 15% Affinitas Sigurd. Total Affinitas Sigurd Tangsan sekarang adalah 50%. Dan kesulitan ujian ke-6 ditingkatkan. Setelah cahaya keemasan masuk ke tanda Trisula di dahi Tangsan, Tangsan merasa gelombang energi menyebar di tubuhnya. Tanda Trisula Tangsan juga mengalami sedikit perubahan. Berkat tekanan saat menghadapi 7 dolu penjaga pilar suci, Tangsan hampir menembus tingkat 85. Naga laut dolu yang sebelumnya mengetahui Tangsan telah mendapatkan 50% Affinitas Sigurd mengucapkan selamat. Tangsan lalu bertanya, apakah naga laut dolu tahu tentang Affinitas Sigurd? Naga laut dolu menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Tangsan akan mengetahuinya sendiri jika Affinitas Sigurdnya mencapai 100%. Setelah itu, Tangsan melihat ke arah teman-temannya. Mereka terlihat murung dan berkata kalau Tangsan harus melihat ujian ke-6 miliknya. Busaisi lalu muncul dan berkata akan menjelaskan semuanya. Busaisi tersenyum dan berkata bahwa dia tidak menduga Tangsan melewati ujian kelima dengan cepat. Tapi karena Tangsan mengambil jalan pintas, ujian ke-6 akan ditingkatkan kesulitannya. Tangsan lalu bertanya apa ujian ke-6 mereka. Busaisi lalu berkata, awalnya ujian ke-6 Tangsan
adalah menahan serangan gabungan 7 dolu penjaga pilar suci dalam waktu 1 batang dupa. Mendengar itu, Tangsan terkejut. Melawan 7 dolu saja itu sudah sangat sulit dan hampir tidak akan bisa. Tapi kesulitannya malah ditambah. Tangsan tidak yakin akan ujian ke-6. Tangsan lalu bertanya apa ujian ke-6 mereka yang sekarang. Bu Saisi lalu berkata, waktu ujian ke-6 masihlah 1 batang dupa. Tapi yang dihadapi Tangsan dan yang lainnya adalah Bu Saisi sendiri. Mendengar itu, tubuh Tangsan bagai mati rasa. Bu Saisi adalah judul dolu tingkat 99, eksistensi terkuat di lautan. Tangsan berpikir, bahkan jika kakek buyutnya Tangsan, Tangchen, dan imam besar Olawuhon Siandolio tidak memiliki keyakinan berhasil menang dari Bu Saisi saat berada di laut. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah ada cara mereka bisa menang? Bahkan jika 7 dolu penjaga pilar suci bekerja sama, itu masih tidak akan bisa menahan Bu Saisi. Apalagi 7 monster Shrek, yang dimana hanya Tangsan yang memiliki cincin roh ke-8. Wajah naga laut yang mendengar ujian ke-6 Tangsan juga terkejut. Melawan Bu Saisi, apakah itu mungkin? Tangsan lalu bertanya pada Bu Saisi tentang kebenaran ujian ke-6 yang dianggap mustahil diselesaikan. Bu Saisi tersenyum dan menjawab bahwa dia belum selesai berbicara. Dalam ujian ke-6, Bu Saisi tidak akan menggunakan kekuatan laut dan Segut Hal, serta hanya bisa menggunakan 6 cincin roh tanpa memakai domain. Dan juga jika 1 orang bisa bertahan dalam waktu 1 batang dupa, maka semuanya akan lolos. Rasa lega muncul di wajah Tangsan. Jika menghadapi Bu Saisi dengan kekuatan penuh, jelas itu mustahil. Tapi jika ada batasan, mereka masih memiliki harapan. Tanpa cincin roh ke-7, 8, dan 9, Bu Saisi tidak memiliki kemampuan terkuatnya. Dan yang terpenting, Bu Saisi tidak akan menggunakan domainnya. Tangsan diberi waktu 3 hari untuk beristirahat sebelum memulai ujian ke-6. Di sisi lain, ujian malaikat ke-6 Xian Gensui sepertinya sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.